Shalom adik-adik kakak yang ada di rumah, adik-adik kakak yang luar biasa dan adik-adik kakak yang hebat. Nah, hari ini kita kembali sekolah minggu. Hari ini masih dilayanin bersama Kak Sinta dan ada pemusik Kak Yolan. Dan nanti juga ada Kak Mega ya yang firman. Oke, nah adik-adik di rumah udah pada siap memuji Tuhan? Sudah? Oke, kakak harap semua adik-adik yang ada di rumah sampai hari ini sehat-sehat semua ya, keluarga juga. Oke, kita mau muji Tuhan. Kalau perlu ada orang tuanya, ada kakak, ada adik, ada siapapun yang ada di rumah, boleh diajak ya adik-adik biar kita sekolah minggu bareng. Kita puji Tuhan bersama-sama. Oke, kakak harap semua sudah siap? Oke, kita mau puji Tuhan, kita mau katakan bahwa ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur. Ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Ku tahu hari ini harinya Tuhan, ku bersuka sebab Dia girangkanku. Bersuka sebab Dia girangkanku. Setinggi-tingginya langit, setinggi-tingginya langit, lebih tinggi kasih Yesusku. Sedalam-dalam lautan, lebih dalam kasih Yesusku. Seindah-indah pelangi, lebih indah kasih Yesusku. Benar ya adik-adik bahwa kasih Yesus akan mengalahkan segalanya. Bahkan virus corona yang saat ini sedang terjadi juga akan mengalahkan kasih Yesus. Oke adik-adik, kakak harap semua masih semangat? Ya pinter, kakak percaya adik-adik di rumah semangat memuji Tuhan. Nah sekarang kita mau puji Tuhan lagi, kita mau gerakin badan yuk, gerakin badan dulu. Kayaknya masih ada yang ngantuk-ngantuk nih di rumah. Supaya semangat kita gerakin badan ya, setuju? Oke, kita mau gerakan KASIH. Semua gerakin badannya ya. Kita nyanyi dengan penuh sukacita. Sekali lagi. KASIH, 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 kasih. KASIH, 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 kasih. Benar ya adik-adik bahwa kasih itu tidak boleh marah-marah, harus sabar. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus memiliki
Ya, memiliki kasih. Nah, sekarang tiba waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Udah pada gak sabar ya? Oke, kalau gitu kakak undang adik-adik kembali duduk bareng sama orang tuanya ya. Duduk dengan manis, kita mau angkat pujian. Kita mau katakan bahwa Yesus sayang padaku. Dan Alkitab yang akan mengajar kita. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Pasti luar biasa dan pasti pada sehat-sehat semua. Nah, pagi hari ini kita akan sudah memuji-muji Tuhan dan saat ini kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita harus duduk manis, duduk yang baik supaya kita sama-sama berdoa sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan. Kita berdoa, lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih pagi hari ini kami boleh memuji-muji Tuhan dan kami boleh sehat, itu semua karena Engkau baik bagi kami. Pada pagi hari ini kami mau siapkan hati kami untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Tuhan tolong kami, biarlah Roh Kudus-Mu boleh memimpin kami untuk menjadi anak yang dengar-dengaran, taat, sehingga kami boleh mengerti firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Adik-adik semuanya, hari ini kakak mau bercerita tentang seorang bapak. Dia itu seorang bapak yang pendek dan pekerjaannya adalah pemungut cukai. Siapa sih dia? Ada yang tahu nggak? Dia adalah Zakheus. Pak Zakheus ini orangnya pendek, tetapi adik-adik ada yang tahu nggak? Dia itu orang yang kaya. Dia tinggal di sebuah kota yang sangat besar yaitu namanya Yeriko. Nah, dia bekerja sebagai pemungut cukai. Apa sih pemungut cukai itu? Dia itu adalah seorang yang meminta uang pada orang-orang. Pada waktu itu dia memintanya lebih dari yang seharusnya sehingga dia banyak uang masuk kepada dia. Dan banyak orang pada akhirnya membenci Pak Zakheus karena orang berpikir Pak Zakheus ini jahat. Dia meminta banyak uang dan banyak orang yang gak suka sama Pak Zakheus. Waktu itu Pak Zakheus bekerja. Dia meminta, ini Pak Zakheusnya sedang duduk, dia minta siapa yang datang harus membayar. Nah, tiba-tiba
Dia dengar di keramaian. Waktu dia sedang bekerja, ada yang datang loh. Tuhan Yesus katanya mau masuk ke kota kita, ke kota Yeriko. Iya, Tuhan Yesus itu adalah seorang yang hebat. Dia bisa menyembuhkan banyak orang. Dia bisa menyembuhkan orang yang buta, menyembuhkan orang yang tidak bisa berjalan. Dan dia bisa melakukan mujizat-mujizat. Wah, Zakius penasaran. Siapa itu? Bagaimana sih rupanya? Bagaimana sih orangnya? Ini dia. Tuhan Yesus sedang berjalan bersama dengan murid-muridnya. Dia berjalan mengelilingi kota Yeriko. Si Zakius penasaran. Aku mau lihat lah kayak mana sih Tuhan Yesus itu. Tapi tidak bisa terlihat. Karena apa? Dia pendek. Bagaimana ini ya? Akhirnya Pak Zakius lihat, wah ada pohon yang sangat besar. Aku manjat aja lah. Ini dia manjat ke pohon yang besar. Manjat dia, dengan semangat dia manjat. Dia mau lihat kayak mana sih Tuhan Yesus itu. Wah, nah dia manjat dan akhirnya dia sampai di atas pohon. Ketika dia sampai di atas pohon, dia duduk. Tiba-tiba Tuhan Yesus berjalan mendekati dia. Dan Tuhan Yesus bilang, "Hai Zakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Zakius kaget, dia bingung. Bagaimana Tuhan Yesus bisa tahu namanya? Ketemu saja belum pernah. Tapi akhirnya Zakius cepat-cepat turun ke bawah. Dan dia segera bilang, "Iya Tuhan Yesus, ayo." Dia mengajak Tuhan Yesus ke rumahnya. Dan pada waktu Zakius turun, dia bilang sama Tuhan Yesus, "Tuhan Yesus, nanti sebagian dari hartaku akan kuberikan kepada orang miskin dan aku akan kembalikan bagi mereka." Nah, waktu itu Tuhan Yesus pun bilang katanya, "Hari ini kamu dan seisi rumahmu atau keluargamu sudah menjadi milikku." Wah, Zakius bersuka cita, dia bahagia karena akhirnya dia boleh menerima Tuhan Yesus dalam dirinya. Dia berubah dari orang yang dulunya jahat, dia menjadi orang yang baik. Nah, tapi adik-adik tahu nggak? Waktu Tuhan Yesus bertemu mengajak Zakius tuh untuk datang ke rumahnya, orang-orang yang ada di sana bingung. Kok Tuhan Yesus mau sih datang ke rumah orang yang jahat ini? Padahal dia kan jahat. Dia sering meminta-minta uang lebih dari kita. Bagaimana ini Tuhan Yesus? Dan banyak orang yang akhirnya membenci Zakius. Gak bagus ini si Zakius ini. Kok bisa Tuhan Yesus pilih-pilih? Masa orang yang berdosa Tuhan Yesus sayang sih? Dia tidak suka. Mereka benci sama Zakius. Tapi kita melihat bahwa Bapak Zakius akhirnya dia berubah menjadi orang yang baik. Sekalipun dulu dia berbuat jahat, banyak yang tidak suka akhirnya. Tapi karena dia bertemu dengan Tuhan Yesus, akhirnya dia berubah menjadi orang yang baik. Dia menjadi orang yang baik. Adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, kita melihat bahwa siapa yang bisa merubah kita? Hanya Tuhan Yesus. Bagaimana caranya kita bisa berubah jadi orang yang baik? Dengan cara terus mencari Tuhan. Bagaimana? Dengan membaca Alkitab dan kita terus rajin berdoa supaya kita semakin mengenal Tuhan, semakin berubah menjadi anak yang baik, anak yang taat, anak yang dengar-dengaran. Adik-adik tahu gak sih kenapa sih kita itu harus membaca ayat hafalan terus? Membaca ayat hafalan itu mau nanti direkam, itu dimasukin di video. Kenapa sih? Supaya dapat hadiah? Bukan. Kalau ada hadiah kita bersyukur, kita terima kasih sama yang sudah mengasihi. Tapi yang terlebih penting adalah kenapa kita rajin membaca Alkitab dan kenapa kita harus menghafalnya. Karena dengan kita menghafal firman Tuhan, kita semakin mengenal Tuhan Yesus, kita semakin tahu
apa yang Tuhan Yesus mau dan kita semakin sayang dengan Tuhan Yesus. Jadi adik-adik jangan pernah capek untuk terus menghafal ayat firman Tuhan supaya adik-adik semakin mengenal Tuhan, semakin sayang kepada Tuhan Yesus dan semakin berubah menjadi anak yang baik. Dan kita juga bersyukur karena Tuhan Yesus boleh terus memelihara kita, menjagai kita, memberikan kita kesehatan dan memberkati keluarga kita. Nah, adik-adik semua, hari ini kita akan membaca ayat hafalan kita seperti yang Tuhan Yesus katakan bahwa kita baca di Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Nah, kita sama-sama ucapkan Lukas pasal 19 ayat 10. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Oke, nanti semua menghafal di rumah ya masing-masing. Ya, kita akan bersyukur untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, terima kasih kami boleh belajar dari kehidupan Zakeus. Dia boleh diubahkan oleh Tuhan, hanya Engkau Tuhan yang sanggup untuk mengubah hati yang keras menjadi lembut. Kami mohon juga Tuhan Engkau mengubah hati kami supaya kami menjadi anak yang baik, anak yang dengar-dengaran dan taat kepada orang tua. Terima kasih Engkau juga memberkati orang tua kami, mama dan papa kami, Engkau lindungi mereka di dalam pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami, ucapan syukur kami serahkan di dalam tangan pengasihan-Mu. Kita sama-sama berdoa, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.